Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengen duduk di atas, nengok ke bawah, orang tua semua. Itu jangan dibawa mejanya. Meja jangan dibawa. Meja jangan dibawa. Bangkunya aja, meja. Bangkunya aja. Kayaknya masih muda, duduk di atas kurang pantas. Jadi biar berdiri aja deh. Jadi juga biar kelihatan ya kan, soalnya orangnya kecil. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita mendapatkan kemuliaan dari Allah sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia, di waktu yang mulia, bersama orang-orang yang mulia. Wa alhamdulillah, di tengah-tengah kita banyak muallim-muallim kita, di tengah kita banyak habaib-habaib kita, banyak ustadz-ustadz kita. Alhamdulillah, ini merupakan perkumpulan yang sangat-sangat luar biasa. Wa alhamdulillah, di tengah kita ada pemuda kita, guru kita yang baru saja menyampaikan mau'izah hasanah, Ustadz Aditya Teguh Pamungkas. Dan juga ada orang tua kami, guru kami Al-Habib Fikri bin Hashim As-Segaf. Ada juga Al-Habib Hud Al-Habsyi, ada juga Al-Habib Alwi Al-Habsyi. Guru kita bersama pemimpin Majlis Taklim Nurul Mashhad Al-Habib Fadil bin Abdul Bari Al-Idrus. Dan juga ada orang tua kami, guru kami Kiai Haji Abdul Khotim SAG. Ada Ustadz Nasruddin, Ustadz Badrul Khotim udah balik, ada balik beliau. Ada juga Ustadz Saifuddin, orang tua kita, Ustadz Husni, Ustadz Rahmat, dan juga ada Bapak Muhammad Jamil. Ulaika humul mukramun. Beliau-beliau adalah orang yang mulia. Mudah-mudahan dengan kemuliaan yang kita dapati pada malam hari ini, Allah jadikan kita semua orang-orang yang mulia. Amin amin ya rabbal. Semoga perkumpulan kita pada malam hari ini adalah perkumpulan yang diredhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah banyak yang kita dengar tentang Isra wa Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang disampaikan ama penceramah pertama, ama penceramah kedua. Maka tugas penutup mengambil kesimpulan bagaimana caranya kita bisa memahami kisah Isra wa Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Singkat, padat, tidak panjang lebar karena udah malam. Begitu Nabi Muhammad bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Nabi Muhammad angkat tangan. Nabi Muhammad berdoa sama Allah. Beliau yakin ini adalah momen yang dekat dengan Allah, momen doa mustajab. Maka Nabi Muhammad punya doa satu, diangkat tangannya, beliau minta sama Allah. Bukan pengen kaya, bukan pengen jadi pejabat, bukan pengen jadi miliarder. Nabi angkat tangan berdoa, ya Rabb kaifa ummati, ya Rabb besok keadaan umat saya kayak bagaimana ya Rabb. Ternyata begitu Nabi Isra wa Mi'raj, Nabi Muhammad lihat surga, Nabi Muhammad lihat neraka. Nabi yakin kita ini susah untuk masuk surga. Makanya beliau minta sama Allah. Begitu berdoa, yang doa Habibullah, yang berdoa kekasihnya Allah, nggak direken, kagak langsung dijawab. Bukan Allah benci, Allah pengen makin dekat lagi suasananya.
Nabi Muhammad udah bingung, maka beliau tundukkan palanya, beliau bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam momen sujud tersebut Nabi Muhammad memuji Allah dengan pujian yang tidak ada orang yang bisa memuji Allah seperti pujian Nabi Muhammad pada saat itu. Cuman pengen umatnya nanti selamat. Subhanallah, Allah ijabah keinginan Nabi Muhammad, sehingga kita umat Nabi Muhammad berkat doa Nabi Muhammad kita berbeda dengan umat-umat yang lain. Bu, ini bener, ini ngaji sampai setengah 12 ini. Umat yang lain berbeda sama umat kita. Umat nabi-nabi yang lain berbeda dengan umat Nabi Muhammad. Kalau umat dulu, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, kalau bajunya kena najis itu digunting, nggak boleh dibersihin, nggak boleh dicuci, kudu dibuang. Kalau nggak bisa digunting, dibuang. Tapi begitu Nabi Muhammad berdoa untuk umatnya, itu berbeda dengan umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad kalau punya baju terkena kencing bayi, terkena najis, nggak perlu digunting, nggak perlu dibuang, cukup dicuci. Kalau umat terdahulu subhanallah luar biasa, sebagaimana yang dibawakan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya, iza asabahul baulu ila jasadi ahadikum, apabila mereka punya pakaian terkena yang namanya najis, lagi gendong bayi, bayinya kencing ke daster emaknya, punya bayi, bayinya tidur ngompol, itu umat terdahulu kasurnya dibuang. Bu, ibu mau buang kasur? Kan repot kalau umat kita kayak begitu. Bayi kita ngompol, bapaknya besok beli kasur baru. Tapi alhamdulillah itu nggak ada di umat Nabi Muhammad. Bahkan saking gampangnya, bisa yang cuci laundry juga nggak apa-apa. Kita bosan nyuci baju kita, taruh yang nyuci orang lain, nggak apa-apa. Ini diantara kelebihan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat dulu kalau wanitanya haid, kalau wanitanya lagi datang bulan, nggak boleh dipegang, nggak boleh makan bareng, nggak boleh satu kamar bareng, mesti misah. Kalau nggak punya rumah, satu kamar dikunci, nggak boleh dilihat. Tapi alhamdulillah umat Nabi Muhammad berbeda. Berkat Allah ijabah doa Nabi Muhammad, wanita umat Nabi Muhammad kalau ada yang datang bulan, kata baginda Nabi Muhammad, isna'u kulla syai'in illa nikah. Ente boleh apain bini ente, ente boleh cium, boleh peluk, boleh makan bareng, boleh ngabuburit, boleh ngapain aja, kecuali nikah nggak boleh sama wanita yang lagi haid. Nikah di sini bukan kawin, bukan. Maksudnya mengerjakan hubungan kayak hubungan orang yang sudah nikah. Ini kelebihan umat Nabi Muhammad. Umat dulu kalau dia ngebunuh orang sengaja atau kagak sengaja, walaupun keluarga korbannya udah maafin, nggak boleh bayar denda. Kalau nyawa an-nafsu bin nafsi, yang namanya nyawa, bayarannya nyawa. Tapi alhamdulillah datang Rasulullah membawa agama yang saminatu samha, agama yang mudah. Maka umat Nabi Muhammad kalau ngebunuh orang, baik sengaja atau tidak sengaja, asalkan keluarganya sudah redo, bisa dibayar diah, bisa dibayar pakai denda. Nggak sampai di situ. Umat-umat Nabi terdahulu nggak boleh bermaksiat. Umat-umat Nabi terdahulu nggak boleh bodoh akan agama mereka. Sampai-sampai dikisahkan di umat Nabi Musa ada umatnya yang bermaksiat, menyembah selain Allah, ketangkap sama Nabi Musa. Maka ini umat Nabi Musa bilang sama Nabi Musa yang gelarnya Kalimullah, ya Nabi Allah, ya Nabi Musa, ana pengen bertobat, ana nyesel.
Nabi Muhammad, Nabi Musa sebagai pembawa daripada firman Allah bilang sama Allah, ya Rob, ini umat engkau ya Rob, hamba engkau ya Rob pengen bertobat. Kata Allah, fatubu ila bari'ikum faktulu anfusakum. Kalau memang dia benar-benar mau tobat, ini umat dulu ya, umat dulu kalau benar-benar pengen tobat, kata Allah, faktulu anfusakum, cokot nyawanya. Jadi kalau ada yang bermaksiat umat dulu, tobatnya nggak lain, wafat, mati, tumpahnya darah. Tapi umat Nabi Muhammad, subhanallah, luar biasa. Umat dulu kalau berzina kelaminnya dipotong, kalau nonton video yang diharamin sama Allah matanya dibutain, kalau berbohong lidahnya ditakzir. Tapi umat Nabi Muhammad kagak, sampai ada ikrar langsung dari Allah, wa man ya'mal su'an aw yatlim nafsa summa yastaghfirillah. Siapa-siapa di antara umat Nabi Muhammad yang mengerjakan kemaksiatan, baik dia minum khamar atau dia berzina, mungkin dia kalah sama syahwatnya, mungkin dia kalah sama godaan setan, au yatlim nafsah, atau dia saling menzolimi, yang kakak anak sama yang si adik, yang adik nyumpain kakak mati. Ada gak kayak begitu? Nah, nunjuk. Ingat ya, akhwani yatasomani, itu dua saudara yang saling ribut, itu sholatnya nggak diterima sama Allah. Makanya pelajaran daripada bulan Sya'ban diantaranya sebelum Ramadan, kita yang adik datang ke kakak, yang kakak samperin adiknya, yang masih punya mertua minta maaf sama mertuanya, minta maaf mudah kali-kali kita ada omongan yang salah ngartiin, salah baca sehingga jadi momen yang nggak enak. Sebelum Ramadan minta maaf, itu salaf dulu begitu. Nah, ini umat Nabi Muhammad kalau ada yang kayak begitu, ada yang bermaksiat sama Allah, abis maksiat, abis zina, inzal, udah puas, dia nyesel. Ya Allah, keulang lagi kayak begitu, pengennya nggak mabuk lagi. Tapi yastaghfirillah, dia minta ampun sama Allah. Apa kata Allah? Yajidillaha ghafurar rahima. Maka orang kayak begitu, asalkan umat Nabi Muhammad, maka dia akan temukan Allah maha pemaaf, maha pengampun. Alhamdulillah. Umat terdahulu, Bu, kalau ada yang bermaksiat, maktub di tembok rumahnya. Kalau ada yang ngomongin orang, ditulis si fulana jam 2:30 sampai 3:30 ngomongin si A, si B, si C. Kita nggak bisa ngelak. Buka rumah nama kita ada Ahmad bin Alwi, subuh nggak sholat, nggak bisa ngelak, nggak bisa kita hapus. Umat terdahulu, umat Nabi Muhammad, alhamdulillah kagak ada kayak begituan. Kalau ada, bejubel tembok kita. Kebanyakan. Kata Rasulullah, kullu ummati mu'afa, setiap umatku itu dimaafin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mau ngapain aja, dia udah dimaafin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Illal mujahirin, kecuali hambanya Allah, kecuali umat Nabi Muhammad yang mujahirin. Apa beb yang mujahirin? Yang kagak kapok sama maksiat, yang umbar maksiat, dia punya kemaksiatan diumbar. Ini namanya orang yang gak dimaafin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna minal mujahirin, di antara orang yang mengumbar maksiatnya, ar-rajulu ya'malu bi'amalan bil-lail summa yusbihu faqad satarallah fayaqul amiltu al-bariha kaza wa kaza. Di antara orang yang ngebuka aibnya, begitu datang malam hari dia berbuat, begitu malam hari dia mabuk, padahal pagi hari udah Allah tutup. Yang bini suaminya nggak tahu, yang suami bininya nggak tahu, tapi dia ngomong sama temennya, coy, bro, tahu gak semalam anak habis begini, semalam anak habis begitu. Dia buka, dia punya kemaksiatan. Ini orang kayak begini umat Nabi Muhammad, tapi yang nggak dimaafin. Makanya kita bersyukur dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena kita punya keutamaan begitu banyak, begitu berbeda. Kalau umat terdahulu kalau mau sholat mesti di makbat,
mesti di musola, mesti di masjid, nggak boleh tempat lain. Imamnya kudu nabi, nggak boleh ustadz, nggak boleh habib. Tapi kalau umat Nabi Muhammad, subhanallah, sholatnya fi ayyisyain sa'a, semaunya dia. Kata Rasulullah, waju'ilat liyal ardu tahuran wa masjidah. Setiap tanah yang dimiliki oleh umat Nabi Muhammad itu suci, bisa dipakai untuk alhamdulillah. Ibu-ibu yang nggak bisa ke masjid, ada musola, sholat di musola. Yang nggak bisa ke musola, mungkin sibuk di rumah, sholat di rumah umat Nabi Muhammad, nggak apa-apa. Beb, anda bosan sholat di rumah, mau di depan TV, nggak apa-apa. Mau di kamar, kagak apa-apa. Lagi sholat maghrib, lagi di jalan, takut ke maghriban, di pinggir tol, sholat, nggak apa-apa. Di jalan, kagak apa-apa. Di kebun, kagak apa-apa. Asal satu, Bu, jangan di kamar mandi kalau sholat, nggak boleh. Nanti basah kecepak-cepak, bingung sujudnya ntar. Di mana ibu mau sholat, di situ diperbolehkan, sebab tanah yang dimiliki sama umat Nabi Muhammad itu suci, itu makanya kita bersyukur sama baginda Nabi Muhammad. Alhamdulillah beliau telah berdoa sama Allah, diijabah doanya. Cuman syukurnya umat Nabi Muhammad bukan hanya berterima kasih, syukurnya umat Nabi Muhammad berusaha mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, terutama di dalam akhlak. Orang yang paling bisa mengikuti Nabi Muhammad adalah orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saya mau tanya nih biar nggak kemalaman. Ibu ada gak orang yang dibenci, Bu? Ada apa kagak? Banyak. Kalau kita mungkin punya Facebook, temennya 70, yang menyukai Anda 7 orang, jangan seneng. Yang menyukai foto Anda 6 orang, jangan bangga. Kenapa? Temannya 70. Berarti 63 antara. Wah, lihat tuh yang like Anda punya video, yang menyukai foto Anda, lihat teman Facebook Anda. Enggak, Nabi Muhammad enggak tanggung-tanggung. Yang benci sama Nabi Muhammad satu kelurahan, satu kota Mekah, semuanya benci sama Nabi Muhammad. Sampai-sampai di Mekah itu ada dukun. Ada dukun di sini gak? Nih dukun kalau ada berarti keturunannya nih. Di antara dukun-dukun yang ada di zaman jahiliyah, ada dukun yang paling hebat. Jadi dukun yang paling viral, yang paling terkenal. Kalau dia yang udah ngobatin, mau santet, mau telu, pasti sembuh. Namanya Domat. Siapa namanya? Ibnu Sa'labah. Siapa namanya? Bu, ini yang jauh cuma 2 ini. Namanya Domat, bukan Ahmad lagi, Domat. Beda, Ahmad mah kagak dukun. Domat namanya. Nih si Domat udah ngobatin kemana-mana, ke Mesir, ke Libanon, semua jazirah Arab terkenal. Domat dukun paling hebat. Istilah kata pengacara, siapa itu yang cakep? Hotman Paris. Wah, ini Domat udah kayak begitu, terkenalnya luar biasa. Begitu dia pulang dari dari luar kota, datang ke kota Mekah, tawaf. Abu Jahal ngomong, enak banget lagi ngomongnya. Domat, lu jauh-jauh ngobatin orang. Ngapain lu jauh-jauh ngobatin orang gila? Di kampung kita ada yang gila. Kaget Domat. Di Mekah ada yang gila. Ada. Siapa yang gila? Yatim Abi Thalib, anak yatim, anaknya Sayyidina Abdullah, anak yatim yang dipegang sama Sayyidina Abdul Muthalib. Wah, dia ingat namanya Muhammad, sebab Domat sama Nabi Muhammad kecilnya bareng, jadi kenal. Begitu dia ngedengar Nabi Muhammad gila, wah, teman kecil anak, teman sejarah anak ini, nanti anak obatin. Sebentar Abu Jahal, anak mau tawaf dulu. Jadi orang jahiliyah dulu tawaf juga. Habis dia tawaf, dia ke rumah Abu Muthalib, didapetin. Lagi itu belum ada assalamualaikum, belum. Apa yang ada?
Ada yang tahu gak? Jadi sebelum Nabi Muhammad itu jadi Rasul, assalamualaikum belum ada. Yang ada an'im sobahan, an'im masaan, selamat pagi, selamat sore, belum ada assalamualaikum. Makanya assalamualaikum cakep banget artinya. Sehebat-hebatnya selamat pagi masih kalah artinya sama assalamualaikum. Selamat pagi siangnya belum tentu selamat. Selamat sore takutnya malam mendung. Tapi kalau udah assalamualaikum, keselamatan dan kesejahteraan semuanya untuk maneh, semuanya untuk kamu. Makanya kalau di assalamualaikum dikasih salam wajib jawab, jangan diem. Kalau didoain minimal kita doain yang sama itu orang. Orang kalau ada assalamualaikum diem aja minta dibom itu berarti. Didoain selamat dia nggak mau selamat, berarti kan minta kagak selamat. An'im sobahan, ya Muhammad mabika, Muhammad lu kenapa gila majnun yang datengin dukun. Nabi Muhammad punya akhlak luar biasa. Kita kan bulan Sa'ban, bulan maaf-maafan sebelum Ramadan. Nabi Muhammad mengajarkan sama kita 14-15 abad yang lalu, kalau ketemu orang yang nggak didemen kayak begini nih akhlaknya nih. Nabi Muhammad nggak demen sama si Domat, bukan hanya kafir, dukun, macam-macam dia punya ilmu, tapi Nabi Muhammad punya akhlak. Kata Domat, mabika ya Muhammad, Muhammad maneh kenapa kernaon apa ente bahasa Sundanya maneh kernaon maneh ente kenapa gila. Apa kata Rasulullah? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Domat dukun, begitu Nabi Muhammad ngomong begitu didengerin sama dia. Apa kata Domat? A'id alayya hadhil kalimat. Muhammad ulang lagi, Muhammad ulang lagi, Muhammad diulang sama Nabi Muhammad. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Apa kata Domat yang ketiga kalinya? Ya Muhammad a'id alaina hazihil kalimat. Ulang lagi ya Muhammad. Segala puji bagi Allah, yang mana dengan pujian ini kita bersyukur, kita meminta perlindungan, meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa-siapa yang diberi hidayah nggak mungkin sesat, siapa-siapa yang dikasih kesesatan nggak mungkin dapat hidayah. Domat dukun melihat akhlak Rasulullah kayak begitu, akhirnya beliau balik ke Abu Jahal. Kata Abu Jahal, gimana Domat? Udah gilanya udah hilang si Muhammad. Nih Domat, ana udah ketemu semua penyakit, semua santet, semua telo. Ana nggak pernah ketemu orang gila bisa baca syair kayak begitu. Domat ngedengar innal hamdalillah sekali Islam. Kita setiap Jumat ngedenger, setiap Jumat ya yang laki-laki, baik innal hamdalillah atau alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Setiap hari Jumat kita ngedenger khotib baca gituan, kagak berubah-ubah kita. Padahal Domat belum Islam. Orang gila anda udah ketemu, kata si Domat, kagak ada orang gila kayak begitu. Masa orang gila bisa ngomong serapih kayak begitu, maknanya cakep banget kayak begitu? Enggak, dia bukan gila, tapi dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Sya'ban ngajarin kita buat maaf-maafan. Kalau ibu ngedengar teman ibu ada yang ngatain ibu, kalau ibu ngedengar misalkan ipar ibu atau mertua ibu jahat sama ibu, jangan dibales. Nabi Muhammad ada orang yang jahat sama dia, didoain sama Nabi Muhammad, akhlak demi akhlak dibalas. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sehingga Nabi Muhammad punya akhlak di atas rata-rata akhlaknya orang yang ada di atas muka bumi ini. MC mana MC? Sampai jam berapa ini? Terakhir ya, satu lah. Nih bekal kita pulang, bawa pulang dari sini. Jadi bulan Sa'ban kita udah maafin orang, udah nggak ada lagi. Beb yang jahat sama anda nggak minta maaf. Justru kalau antum dimaafin sama orang, angkat tangan, alhamdulillah anda dijahatin sama orang.
berarti anda punya potensi untuk doa yang diijabah sama Allah. Orang yang dizolimin doanya diijabah. Kalau antum dijahatin sama tetangga antum, buang kamar buang cucian piringnya ke rumah antum, buang selokannya ke rumah antum, angkat tangan, ya Allah kasih anda rumah yang cakep ya Rob. Jangan nyumpahin lagi, justru doa kita jadi hilang. Kita dizolimin, zolim lagi, udah nggak dizolimin. Kata Allah, sampai kamu udah ngebales, ya udah kelar. Tapi kalau kita dizolimin, tetangga kita buang sampahnya ke depan rumah kita, kalau cuci motor airnya sampai ke rumah kita, kalau ini malam-malam berisik, angkat tangan, ya Allah, anda nggak kuat dengan tetangga anda, mudah-mudahan punya rumah di Puri Beta ya Roh. Begitu ya Bu ya. Nabi Muhammad didatengin, ada satu raja namanya Raja Usamah Ibnu Asal, Raja Yamamah. Dia raja benci banget sama Nabi Muhammad. Dia ambil pedangnya, dia ke kota Madinah, dia pengen penggal kepala Nabi Muhammad. Nyampe di Madinah yang piket Sayyidina Umar, laskarnya Sayyidina Umar, perang pedang kalah sama Sayyidina Umar. Sayyidina Umar jagonya orang, jawarah juga beliau. Akhirnya ini raja ketangkep. Ini raja diikat di Masjid Madinah, diikat di salah satu tiang yang ada di Masjid Madinah. Subuh-subuh Nabi Muhammad pengen jadi imam, ngelihat ada Raja Sumamah, kaget, wah ini raja ibu kota. Deh kalau raja ini jangan diikat. Raja tadi dideketin sama Nabi Muhammad, dia teriak, Muhammad, ada raja, jangan diikat, kalau mau perang ayo. Begitu. Jadi dia nantang Nabi Muhammad, jangan diikat dong, ada raja, kalau mau penggal. Arab nih malu kalau diikat raja, masa dibully. Nabi Muhammad nggak ambil kabar, nggak ambil pegel, biarin Nabi Muhammad. Hari kedua begitu lagi, ya Muhammad, saya raja, kalau mau darah tumpahin, jangan begini, malu. Kata Nabi Muhammad, biarin. Hari kedua biarin, hari ketiga udah nggak ada suaranya. Itu hari demi hari dikasih makan sama Nabi Muhammad, dikasih minum makanannya yang enak-enak, itu buat itu raja. Hari ketiga duduk dia, kagak ada suara. Dibuka sama Sayyidina Umar Ibn Khattab, kata ini raja, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ana di Masjid Nabawi, ana ngelihat Muhammad baca Al-Quran, ana ngelihat Nabi Muhammad ngajarin sahabat, ana ngelihat bagaimana akhlaknya sahabat kepada Rasulullah. Saya mendengar apa yang disampaikan sama Rasulullah, kagak ada kebencian, kagak ada permusuhan. Saya pikir Muhammad orang yang paling keji, saya pikir Muhammad orang yang paling jahat. Ketika saya dengar apa yang disampaikan, saya salah dugaan, saya nyesel. Sebelum kemari Muhammad orang yang paling saya benci. Setelah duduk di sini, saya dikasih makan, dikasih minum, dikasih tempat tidur, suruh istirahat, saya nyesel benci sama dia. Kalau kita kan ada orang yang mau menggal kita, ketangkep, bakar. Kalau kita, siapa nih? Habib, ini semalam pengen bunuh antum untuk ada ana. Coba lihat orangnya, wah raja nih. Wah kalau kita sih udah beda cerita. Kalau kita, Nabi Muhammad begitu. Sampai-sampai ini raja Najd yang ada di kota Yamamah balik ke kota dia. Orang-orang yang ada di Mekah kaget rajanya udah Islam. Sedangkan orang Mekah dapat bantuan setiap tahun dari raja. Sekarang raja Arabnya udah orang Mekah bikin surat ke Rasulullah. Padahal Nabi Muhammad diusir dari Mekah, dikirim surat, ya Muhammad, tolong bilang sama raja, kalau Islam ya wes Islam aja, kita bantuan jangan diberhentiin, kita butuh bantuan. Padahal Nabi Muhammad di Mekah diusir. Nabi Muhammad kirim surat ke raja, raja, ente kalau megang Islam silakan megang Islam, tapi tolong bantuan sampean di kota Najd jangan berhenti ke kota Mekah. Sampai hari ini ibu kota Arab nyumbang ke Mekah. Nabi Muhammad kan kalau kita mikir kan, wah gua diusir dari Mekah, sekarang bantuan berhenti, kirim surat, kirim WA, biarinlah biar mati sekalian. Kalau kita kan begitu. Tapi lihat akhlak Rasulullah, walaupun dibenci, pengen dipenggal, diusir, tapi kagak ada kebencian sama orang yang diajarkan sama baginda Nabi Muhammad, saling cinta, saling rukun.
Maka sebelum Ramadan yuk sama-sama kita saling maaf-maafan. Mungkin yang murid punya salah sama guru, jangan lupain guru. Tawaguh bukan berarti berhenti, tapi berhenti sementara. Hubungan kita sama orang tua, lihat kalau pernah ngebalik-balikin orang tua, minta maaf sama orang tua. Yang bini pulang dari sini minta maaf sama suami, yang suami minta maaf sama yang bini, sehingga kita punya rumah, punya keluarga, punya lingkungan yang mawaddah warahmah. Mudah-mudahan yang ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Hadza minni wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.